Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup manusia adalah sebuah penantian. Kita menantikan Tuhan Yesus yang datang menjumpai kita atau menjemput kita pada akhir hidup kita. Tuhan sedang datang mendatangi kita. Untuk itu, kita umat manusia perlu menyiapkan jalan yang lapang bagi Tuhan yang datang. Dalam bacaan Injil Markus hari ini, kita mendengar Nabi Yohanes tampil di padang gurun Yudea. Dia berseru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Pada waktu itu, seluruh masyarakat Yudea, bangsa Yahudi, sedang menantikan kedatangan Mesias penyelamat terjanji. Nabi Yohanes minta mereka menyiapkan jalan bagi Tuhan dengan cara menjalani hidup yang jujur dan adil. Nabi Yohanes juga meminta mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Singkatnya, mereka harus bertobat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, padang gurun merupakan tempat tidak berpenghuni. Padang gurun bukanlah tempat orang menetap. Padang gurun hanya tempat para peziarah berjalan lewat atau singgah sebentar untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan yang sebenarnya. Jadi seperti terminal bis atau terminal outlet yang ada di daerah kita. Medan hidup manusia, medan hidup kita adalah seperti padang gurun itu juga. Di padang gurun ini, di padang gurun kehidupan ini, kita menyiapkan jalan untuk Tuhan. Padang gurun itu sama dengan dunia tempat kita tinggal ini. Di dunia ini, setiap orang sedang berjalan dan singgah sebentar untuk melanjutkan perjalanan kita ke tempat tujuan yang sebenarnya, yaitu kehidupan abadi di surga yang tentunya menjadi cita-cita kita bersama. Nabi Yohanes tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seruan Nabi Yohanes ini mendapat tanggapan dari banyak orang. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosa, mereka dibaptis di sungai Yordan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bertobat merupakan cara kita umat Katolik mengisi masa Advent ini, khususnya pada Minggu Advent yang kedua. Bertobat artinya kita punya usaha untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan yang datang. Pertobatan itu tidak saja dinyatakan dengan berhenti berbuat dosa, tetapi kita juga dituntut harus aktif melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan kasih. Itu yang harus juga kita isi dalam melakukan pertobatan. Bertobat berarti berhenti berbuat jahat dan mulai hidup baik, hidup suci, dan hidup saleh. Dengan demikian, kita akan merasakan kehadiran kerajaan Allah dalam perubahan cara hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yohanes menegaskan, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes memberikan baptisan tobat agar orang mendapat pengampunan dari Allah. Yohanes mengatakan, "Aku membaptis kamu dengan air,
tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, roh cinta kasih. Dalam roh cinta kasih itulah kita umat Katolik menjalani hidup untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Itulah jalan yang kita siapkan untuk Tuhan. Hidup dalam perbuatan kasih. Semoga di masa Advent ini kita sungguh-sungguh mengisi hidup kita, menabung kebaikan-kebaikan kasih dalam perjuangan hidup kita di padang gurun dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.